Dan aku Khairuddin. Dan kita berdua ada di Genius Weekend. Untuk you people dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan. Selamat menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih nih. Ya, seperti biasa kita berdua akan menyajikan informasi-informasi menarik untuk you people dimanapun berada. Jadi stay tune sampai akhir. Nah, you people, berita pertama datang dari Angkatan Laut nih. Jadi Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali baru aja meresmikan pengoperasian KRI Marlin 877 dan Patkamla Jevman di Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar. Ya, kedua kapal ini merupakan buatan asli anak negeri dan berproduksi di Kota Batam, Wow, Kepulauan keren Riau. banget ya. Jadi Ya. seperti apa nih kira-kira beritanya atau informasinya nih? Berikut liputannya. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali meresmikan pengoperasian KRI Marlin 877 dan Patkamla Jevman di Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar. Kapal milik TNI Angkatan Laut ini dibuat selama 24 bulan oleh PT Palindo Marine Batam, salah satu galangan kapal di Batam menggunakan sumber dana APBN tahun 2021, 2022, dan 2023. KRI Marlin memiliki panjang 60 meter dengan lebar 8,48 meter, tinggi 4,5 meter, draw 2,8 meter, displacement 520 ton. Kapal ini dapat memacu kecepatan maksimum 20 knots, kecepatan jelajah 17 knot, kecepatan ekonomis 15 knot, endurance 5 hari dengan awak 50 personel, serta dilengkapi dengan senjata kaliber 40 mm. Sedangkan Patkamla Jevman memiliki armor protection standar Stanak level 2, mampu beroperasi di medan pesisir laut, alur sungai, dan daerah rawa. Kapal ini memiliki kecepatan 47,5 knot, mampu memenuhi misi operasi baik infiltrasi, eksfiltrasi, maupun misi SAR sangat baik. Nantinya KRI Marlin akan ditempatkan di Koarmada 2, tepatnya Lantamal 6 Makassar. Sementara Patkamla Jevman akan ditempatkan di Koarmada 3 atau tepatnya Lantamal Sorong, Kabupaten Raja Ampat. Ini dibangun oleh PT Palindo Marine di Batam dan menyelesaikan pembuatan atau pembangunan kapal ini selama 22 bulan. Tepat waktu dan kualitasnya juga terjamin. Ini sudah diuji coba dengan untuk KRI Marlin, bahkan bisa mencapai kecepatan 28 knot. Standarnya adalah 24, namun bisa mencapai kecepatan 28 knot. Kemudian yang Patkamla itu juga bisa mencapai 47 knot. Itu sangat cepat, dan ini nantinya KRI Marlin akan ditempatkan di Koarmada 2, tepatnya adalah di Lantamal 6 Makassar. Kemudian combat boat, special mission combat boat Patkamla Jevman ini akan ditempatkan di Armada 3, tepatnya di Lantamal Sorong. Ya, Sorong. Kini, TNI AL telah memiliki 18 combat boat standar dan akan masih bertambah lagi pada tahun depan dengan meluncurkan beberapa kapal canggih buatan anak bangsa. Dari Batam, Kepulauan Riau, Muhammad Islahuddin, UTV mengabarkan. Nah pemirsa, informasi berikutnya datang dari Google yang merilis
Laporan tahunan daftar kata kunci Benar. paling banyak dicari oleh warga Indonesia dalam mesin pencarian, Yoli. Benar, jadi di periode 2023 ini ada 8 kategori pencarian yang dirangkum oleh Google. Yeah. Nah, misalnya kalau dari kategori berita, itu yang paling banyak dicari adalah jadwal Piala Dunia U17. Sementara untuk film yang paling banyak dicari oleh Google adalah serial Gadis Cigaret atau Kretek nih. Yeah. Jadi kira-kira seperti apa informasinya? Berikut liputannya. Google merilis daftar kata kunci yang paling banyak dicari netizen Indonesia sepanjang tahun 2023. Ada 8 kategori yang dirangkum oleh Google. Di antaranya, kategori apa yang sering dicari netizen adalah apa arti pick me. Selanjutnya, kategori siapa yang paling banyak dicari adalah Nadia Oomara. Warga net juga kepo dengan berita yang trending di Indonesia. Sehingga di kategori berita yang paling banyak di-googling netizen adalah jadwal Piala Dunia U17 yang kebetulan Indonesia menjadi tuan rumahnya. Sementara lirik lagu yang sering dikepoin netizen adalah lagu yang memang lagi hits, yakni lirik lagu Komang. Selanjutnya untuk kategori film. Serial Gadis Kretek menempati posisi pertama sebagai film yang dicari netizen. Namun yang paling mengejutkan adalah kategori olahraga, di mana netizen penasaran dengan turnamen olahraga selebriti Indonesia yang memberi warna baru untuk membangkitkan semangat olahraga di tanah air. Tim UTV mengabarkan. Nah, ini berita selanjutnya, FIFA resmi merilis ranking terbaru tim nasional sepak bola di dunia. Pada rilis per 21 Desember itu, Indonesia menempati posisi ke-146. Nah, toren tersebut tercatat sempat mengalami naik turun beberapa bulan terakhir nih Bang Udin. Ya, itu memang cukup wajar ya, karena kita melihat dari beberapa pertandingan timnas Indonesia di beberapa bulan terakhir tuh cukup naik turun juga. Bahkan terakhir juga termasuk yang kalah 5-1 dari Irak dan bermain imbang 1-1 melawan Filipina. Jadi kira-kira gini seperti apa informasinya? Kita lihat ya nih. FIFA resmi merilis ranking terbaru tim nasional sepak bola dunia. Pada rilis per 21 Desember itu, Indonesia menempati posisi ke-146 dengan 1064,01 poin. Torehan tersebut tercatat sempat mengalami naik turun beberapa bulan terakhir. Hal itu tentunya tak lepas dari hasil pertandingan resmi Timnas Indonesia beberapa bulan terakhir pula, termasuk kekalahan 5-1 dari Irak dan hanya bermain imbang dengan Filipina 1-1 kemarin. Pada September 2023 kemarin, Indonesia berada di peringkat ke-147. Kemudian naik ke peringkat 145 pada bulan Oktober, lalu turun ke peringkat 146 pada November 2023. Sedangkan dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya, ranking FIFA tertinggi masih didapat oleh Vietnam yang duduk di peringkat ke-94 dengan 1235,58 poin. Kemudian disusul dengan Thailand di ranking ke-113. Malaysia di peringkat ke-130 dan Filipina di peringkat 140. Sementara negara tetangga lainnya seperti Singapura, Myanmar, Laos, Kamboja, Brunei Darussalam, dan Timor Leste masih berada di bawah timnas Indonesia.
Nah ini berita selanjutnya, bos Meta Mark Zuckerberg nih dikabarkan tengah membangun sebuah bunker mewah senilai 270 juta US dollar nih, atau setara 4,2 miliar rupiah yang terletak di sisi timur laut Pulau Kauai, Hawaii. Ya, nah uniknya lagi, bunker ini dikabarkan memiliki cadangan pasokan energi serta makanan dan terhubung ke salah satu komplek di Hawaii sana, Yuli. Wow, benar banget. Nah jadi kebayang nggak Bang Udin, kira-kira seberapa mewah hunian yang lagi dibangun sama Mark nih? Iya benar. Kira-kira seperti apa kemewahan atau mungkin bunker yang katanya anti kiamat juga loh. Iya, sangat nah, biasa mari kita sekali ya. lihat sama-sama Bang Udin. Berikut liputannya. Bos Meta, Mark Zuckerberg, diketahui saat ini tengah membangun sebuah bunker mewah senilai 270 juta US dollar atau setara 4,2 miliar rupiah yang terletak di sisi timur laut Pulau Kauai, Hawaii. Uniknya, bunker bawah tanah seluas 5.000 kaki persegi itu dilengkapi dengan pasokan energi dan makanan, serta terhubung ke bangunan komplek seluas 566 hektar di Hawaii. Selain itu, bunker tersebut juga dilengkapi dengan pintu anti ledak. Dari laporan Wired, kompleks ala Mark tersebut akan memiliki lusinan bangunan. Namun, dengan 2 mansion luas sebagai pusatnya berisi banyak lift, kantor, ruang konferensi, dan dapur berukuran industri. Wired melaporkan proyek pembangunan itu begitu rahasia. Laporan yang sama menyebutkan mereka yang terlibat dalam proyek tidak diperbolehkan membicarakan apa yang tengah dibangun. Bahkan tukang kayu, listrik, hingga para pelukis yang terlibat proyek terikat dengan perjanjian non-disclosure. Sejumlah pekerja akhirnya dipecat setelah ketahuan mengunggah soal proyek rahasia itu di media sosial. Salah satu cerita diungkapkan John, bukan nama sebenarnya. Dia mendengar dari pekerja lainnya dipecat karena diduga mengunggah gambar proyek di Snapchat. Cerita serupa juga didengar dari John dari pekerja lainnya. Menurutnya, penegakan perjanjian sangat ketat dan membuat para pekerja tidak mau mengambil resiko. Tim UTV mengabarkan. Di momen Natal tentunya warga pada berlomba-lomba kreativitas nih Bang untuk membangun pohon Natalnya. Mempersiapkan ya. Benar banget. Nah ini termasuk dari Sorong Papua yang berhasil mencetak rekor muri karena membuat pohon Natal hiasan kulit kerang pertama dan terbanyak di Indonesia. Ya, dan kabarnya juga pembuatan pohon Natal dari kulit kerang ini, Yuli, menghabiskan uang hingga 11 juta rupiah. Wow, tapi hasil karyanya pasti bagus banget kan? Pasti dong, biar tidak sia-sia ya. Iya dong tentunya, dan itu keren banget tadi aku udah lihat. Nah kira-kira jadi seperti apa bentuk dari pohon Natal yang mencetak rekor muri itu? Berikut liputannya. Momen Natal telah tiba. Masyarakat pun berlomba-lomba membuat pohon Natal dengan kreativitasnya masing-masing. Termasuk persekutuan anggota muda GKI Beteldom Kepulauan Dom Kota Sorong, Papua Barat Daya yang membuat pohon Natal dari kulit kerang. Diketahui pembuatan pohon Natal setinggi 6,3 meter ini menghabiskan 16.000 keping kulit kerang dan membutuhkan waktu pembuatan selama 12 hari yang melibatkan pemuda gereja, majelis jemaat pengasuh, dan anak sekolah minggu serat TNI AD. Tim UTV mengabarkan. Nah, you people, informasi tadi menutup Unius Weekend edisi kali ini. Tetap saksikan Unius Weekend edisi selanjutnya di YouTube Official UTV dan laman website ulasan.tv. Ya, tetap jaga kesehatan dimanapun you people berada. Salam sehat, sampai jumpa. Bye! Happy weekend!